Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Kepada jamaah mujahadah rahimakumullah, seperti biasa bahasannya kita isi maghrib sampai isya dengan mujahadah atau pengobatan dengan doa, di mana untuk malam ini bacaannya ialah ayat karomah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 121 kali. Fadilahnya banyak sekali karena ini merupakan tasbihnya Nabi Yunus, tasbih yang membuat menjadi sababiyah Nabi Yunus dikeluarkan dari kesulitan, kesempitan, dan yang sangat-sangat yang kegelapan. Karena suatu hari Nabi Yunus diuji sama Allah dengan dimasukkan ke dalam ikan hut, perut ikan hut. Di dalam perut ikan hut tidak disebutkan berapa hari, berapa bulan. Dalam Al-Qur'annya hanya disebutkan seandainya Nabiullah Yunus alaihissalam tidak selalu munajat atau mujahadah kepada Allah, maka Nabi Yunus sudah binasa. Bahkan mungkin Nabi Yunus akan tetap di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai waktu atau hari dibangkitkan, berarti sampai hari kiamat. Tapi di dalam perut ikan selalu bertasbih, bermujahadah terus karo Gusti Allah, dzikir la ilaha illallah terus, sehingga sampai pada ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin langsung. Jadi la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya hamba tergolong orang-orang yang zalim. Saat itu juga langsung Allah keluarkan dari kegelapan, dimuntahke oleh ikan hut, dimuntahke terus terdampar pada padang yang tandus, pulau yang tandus, yang gersang, yang tidak ada pohon-pohonan kecuali sebangsa satu pohon sebangsa labu, ya mungkin labu air atau labu siem. Nah, ini yang menjadi sababiyah Nabi Yunus makan dan sembuh. Nah, ini kenapa artinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin bisa mengeluarkan kita dari kesulitan, kesempitan dan kegelapan. Sulit, gelap dan sempit. Karena perut ikan bisa dibayangkan sama kita, sulit gelapnya bagaimana, sempitnya bagaimana, dan bagaimana sulitnya orang di dalam perut ikan. Kita di dalam ruangan yang sempit aja ngap. Di dalam ruangan yang besar seperti ini ketika kurang aja lubang udaranya kita sudah merasa ngap, apalagi di dalam perut ikan. Terus ketika Nabi Yunus terus bermunajat terus kepada Allah sampai lafaz itu atau ayat itu Allah keluarkan. Bahkan setelah Nabi Yunus sembuh, padang yang tadinya tandus, pulau ini yang gersang menjadi subur, didatangi pengikut-pengikut yang banyak, sampai ratusan ribu pengikut yang semuanya beriman kepada Allah dan hidupnya senang sampai waktu yang Allah tentukan. Padahal beratus-ratus tahun ngajak orang, berpuluh bahkan mungkin beratus tahun ngajak orang untuk beriman kepada Allah, satu pun nggak ada yang beriman. Akhirnya meninggalkan umatnya dalam keadaan kafir atau tidak beriman kepada Allah. Tapi dalam hati Nabi Yunus meninggalkan, dikira Allah tidak akan menyulitkan dalam hatinya. Padahal Allah pasti menyulitkan, karena wajibnya tidak boleh meninggalkan, tetap wajibnya mengajak, hidayahnya dari Allah. Nah, ini akhirnya Gusti Allah diuji, disulitkan dengan dimasukkan ke dalam perut ikan hut dan dikeluarkan. Nah, yang diambil dari kisah ini bagaimana? Iktibar dari ini, satu, manusia wajib berdoa dan berusaha. Yang kedua, ketika kita dapat ujian dari Allah, koyo-koyo jalannya sudah tertutup, jangan pernah berpikir bahwa kita sudah sangat sempit. Karena kita mempunyai Allah dat yang al-wasi, dat yang maha meluaskan. Jangan pernah kita berpikir kita udah dalam keadaan sulit, nggak ada yang bisa ini. Allah al-kafi, mencukupi, memudahkan semua, al-yasir, Allah memudahkan, nggak ada yang sulit bagi Allah.
Nabi Yunus ketika sudah di dalam perut ikan, kaya wis sudah nggak ada jalan, tapi justru ini jalan Allah menerima Nabi Yunus dan mendatangkan pengikut yang banyak karena zikirnya, karena mujahadahnya. Bukan tidak mungkin ketika kita diuji sama Allah dengan sakit, sempit atau sulit, kita terus berzikir kepada Allah. Zikir kita inilah yang menjadikan Allah ridho kepada kita, akhirnya memudahkan, meluaskan dan menyembuhkan. Nah ini sering saya sampaikan, jangan pernah kita berpikir wis ora ana dalan. Selama bibir kita masih kita bisa basahi dengan lidah kita dengan berzikir kepada Allah, jalan masih luas. Tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa terjadi dengan doa. Nabi Yunus, menawa sakit kita atau sulit kita atau sempit yang kita hadapi sekarang, ini adalah jalan Allah memberi ridho kepada kita. Seperti Nabiullah Yunus dapat ridho nih Gusti Allah, akhirnya Gusti Allah memudahkan semuanya, bahkan umatnya selalu dalam keadaannya hidupnya senang sampai waktu yang Allah tentukan. Berarti kalau kita diuji sama Allah sabar, ikhlas, maka mungkin ini jalan Allah memuliakan kita, Allah memudahkan dan menyenangkan kita, menerima kita sebagai hamba. Kayak Nabi Yunus akhirnya diterima sebagai nabi, didatangkan pengikut yang banyak. Pengikut yang banyak semuanya beriman. Lah emang dulu kenapa enggak Allah kasih hidayah semua aja biar ikut semua karo Nabi Yunus? Sebenarnya semua manusia yang dilahirkan di bumi ini, di dunia ini, arep anake siapapun, ini semuanya ngala fitratil Islam. Semua dalam sucine agama Islam. Ila abawaihi, tapi bapak ibune yang menjadikan orang ini Nasrani atau Yahudi. Yang kedua, pergaulannya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, kadang-kadang umat nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW malah menantang, kenapa Allah tidak menurunkan malaikatnya saja untuk mendatangkan hidayah kepadaku? Padahal seandainya dia diturunkan malaikat juga dia tidak akan beriman mungkin. Nantang malah, kenapa Allah tidak menampakkan datnya aja kepadaku? Allah ada langsung yang nuruh. Kalau enggak semua kalau kasih hidayah semua aja. Semua manusia yang dilahirkan dalam hidayahnya Allah, dalam perlindungannya Allah, dalam kesucian agama Islam. Tapi setan menutup dengan cara apa? Menjadikan, membisikkan supaya kejahatan terasa indah bagi Bani Adam, sehingga hidayah tidak bisa masuk. Nur atau cahaya hidayah enggak masuk. Nah, ini masalahnya. Semua Islam, semua suci. Nah, kenapa umat Nabi Yunus dulu tidak beriman semua? Karena belum ditebus dengan munajat, dengan kesulitan, dengan kesempitan. Setelah Allah beri dia sempit, sulit dan sakit, tapi dia tetap beriman kepada Allah dan mau menyampaikan risalah-risalah Allah, bahkan dia memuji Allah, ya Allah tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang zalim. Ini mengaku Nabi Yunus. Krono terpa kesulitan Nabi Yunus tetap beriman, bertambah keimanannya, akhirnya Allah mudahkan. Dilalai pengikut iki sing wong sing mereki Nabi Yunus dijauhkan dari bisikan setan. Bisikannya setan kalah. Nek setan selalu membisiki alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setan membisiki kejahatan, keburukan di dalam dada manusia. Nabi Yunus lagi menyampaikan fi udun wa fi sudur, di dalam dada dan di dalam telinganya. Mula pada ikut beriman kepada Allah. Tapi dengan ditebus dulu dengan kesulitan dan kesempitan dan sangat-sangat sulit. Demikian juga mungkin sulitnya kulo, sakitnya kita semua, sulitnya kita, sempitnya kita ini adalah tebusan. Kalau kita selalu terus mendekatkan diri kepada Allah, ini adalah awal gerbang menuju kemuliaan di sisi Allah. Manungsa ki pasti mencari mulia dunia, mencari mulia akhirat, dunia akhirat. Nah ini ku gawe wong ben mulya dunya ya kudu gelem rekoso, kudu gelem nrimo. Harus mau rekasa dan menerima. Menerima apa? Menerima dengan pandume Gusti Allah, tapi tetap berusaha. Ketika kita dinai rezeki semene ningkatke, dagange tambahi, itu udah protes karo Gusti Allah. Justru ini minta kepada Allah, toma kepada Allah itu wajib.
Jenengan dagang maune serabi oleh untung 10.000. Terus jenengan tambah dagangnya, ditambah lagi ketan bakar apa, ini kan jenengan meningkatkan mintanya kepada Allah, tapi dengan usaha. Nah, inilah yang dimaksud. Wong pengen gelet dunya ya kudu gelem rekoso, aja meneh gelem mencari akhirat, harus mau rekoso, kudu gelem rekoso. Artinya ketika kita terpa atau diuji dengan kesulitan, kesempitan dan kesakitan, kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya akan terjadi. Dan tidak ada kata kedaluarsa atau telat. Telat, terlalu parah itu hanya menurut manusia. Menurut Gusti Allah ora ono. Enggak ada telat, enggak ada terlalu parah. Karena Allah sudah janjikan, barang siapa yang aku uji dengan sakit, kok dia mau bersabar, maka daging yang sudah rusak akan kuganti daging yang lebih bagus. Urat yang sudah rusak, tulang yang sudah rusak, kulit yang sudah rusak akan kuganti dengan yang lebih bagus. Ini janji nih Gusti Allah. Jadi nek jenengan datang ke rumah sakit itu telat-telat, itu munggu rumah sakit ini. Datang ke alternatif ini telat, munggu alternatif ini, karena memang kemampuannya, alatnya ini. Tapi bagi Allah, bagi doa nih jenengan, bagi usaha nih jenengan itu tidak ada kata kedaluarsa atau telat, tidak ada. Selama yang sakit ini masih bernapas, ini masih wajib kita mengusahakan, dan tidak ada kata sulit bagi Allah, karena Allah dat yang maha memudahkan. Allah sudah janjikan yang tadi. Jadi dicontoni Nabiullah Ayub. Nabiullah Ayub itu hambane Gusti Allah sing dicoba karo apapun cobaan sekang Gusti Allah, tidak akan nawar. Enggak nawar, ya Allah, mudahkan hamba ya Allah, ora. Ya Allah, hilangkan kesulitan hamba, enggak. Wis pokoke apa jere Gusti Allah, beliau tetap menjalankan perintah Gusti Allah. Perintah Gusti Allah diantara ibadah wis pasti. Setelah ibadah Gusti Allah juga perintah kon gelet maisah, pengupah jiwa. Contohnya wa idza qudiyati sholatu fangtasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika engkau sudah mendirikan sholat, ketika sholat sudah didirikan, fangtasiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian semua. Wabtaghu min fadlillah, bertebaran kalian semua di bumi Allah. Wabtaghu min fadlillah, cari fadol Allah, cari rezeki. Dan Allah jadikan ini siang dan malam. Waja'alna laila libasa, Allah jadikan malam ini seperti ini nih, berselimut. Begitu datang malam, biar nang Arab Saudi itu dingin wis padha langsung berselimut, bersorban, berjubah, bermukena, berapa ini waja'alna laila libasa, tadi malam, ini malam, mulai malam suruh berselimut. Setelah itu nanti, setelah ini kita akan ngantuk, dingantuk nang Gusti Allah. Waja'alna nauma subata, Allah jadikan tidur untuk beristirahat. Kita tuh tidur, bangun tidur seger. Nah, setelah itu besok waja'alna nahara ma'asya, Allah jadikan siang untuk mencari penghidupan. Penghidupan itu disuruh. Tapi Nabi Ayub dagang. Nabi Ayub dagang, tidak pernah Nabi Ayub akan minta kepada Allah disudahi ujiannya Gusti Allah. Tapi Gusti Allah tuh ngenai Nabi Ayub itu subur makmur, kaya, perdagangannya laris, istrinya cantik-cantik, anaknya kathah, turunannya banyak. Sampai suatu hari Allah memuji Nabi Ayub lewat malaikat. Ya Allah, dalam ya Allah, aku kan duwe hamba, saya punya hamba di bawah sana di bumi, di mana hambaku ini sangat nerimo. Dia tidak akan minta apapun kepadaku, walaupun dia diuji dengan apapun, dia akan selalu sabar, selalu nerima. Setannya dari jenis ifrit, dari golongan ifrit. Jadi setan yang paling meden itu sekang bangsa ifrit, itu selalu ganggu terus. Setan sekang bangsa ifrit mendengar pujian Gusti Allah. Benarkah ya Allah? Benar. Kalau begitu akan kuuji ya Allah dengan ujianku. Ya kalau begitu kamu boleh menguji, tapi dengan syarat tidak boleh mengganggu hatinya, karena hatinya selalu berzikir kepadaku. Akhirnya setan menjadi blatung, ono luka sedikit, sing blatungan
nek dibersih blatungnya ora oleh dibuang, cuma kon ditaruh di wadah, di piring. Kemudian blatung itu nek wis dibersih kon dikembalikan lagi nang istri-istrine. Lama-lama luka yang kecil menjadi besar, semakin besar, semakin besar. Dan blatungnya semakin banyak. Ora ukur iku Gusti Nabi Ayub diuji turunane lho, duriyah, berarti anak-anaknya pada meninggal satu demi satu. Kemudian semakin parah penyakitnya, dikucilkan. Yang masyarakat takut membawa wabah, dikucilkan. Ngono istri-istrinya pada pergi, meninggalkan. Wis dikandani nang Bi Ayub, aja ditinggalke aku. Nek kowe meninggalkan saya, aku, maka kowe akan kembali mengaku. Nek kowe kembali mengaku, tak cambuk 1000 kali nang aku. Tetap meninggalkan, karena ini setan yang membisiki, ini setan membisiki istri-istrine Nabi Ayub ben ini. Masyarakat dibisiki ojo gelem menerima Ayub karena dia membawa wabah. Sampai istrine kerja pun ditolak dikarenakan takut membawa wabah. Akhirnya sudah habis, hartanya habis, anaknya habis, istrinya semua meninggalkan, tinggal satu aja istri. Kerja di mana-mana ditolak. Akhirnya punya satu harta, satu mahkota, yaitu rambut sing panjangnya tekan mata kaki. Rambutnya itu indah banget, bagus banget. Nabi Ayub termasuk paling seneng karo bojone nang rambute niku. Dijual terpaksa untuk membeli apa? Remukane roti, bukan membeli roti ragi, remukane roti. Godahar Nabi Ayub. Sampai waktu itu belum habis dagingnya. Singkat cerita, Nabi Ayub habis dagingnya. Matahari yang bersinar dari depan tembus ke belakang. Semua sudah habis. Akhirnya apa? Bahkan otaknya, matanya semua sudah habis, tinggal hatinya aja. Ya tinggal riwayat ini pasti beda-beda. Kalau di dalam kitab Di dalam kitab tafsir Jalalain, tafsir Al-Qur'an yang Jalaluddin, karangan Imam Jalaluddin, itu sudah nggak ada yang dimakan oleh belatung. Artinya sudah habis. Belatung sudah nggak ada yang dimakan, berarti organnya sudah dimakan semua. Akhirnya belatung satu dengan belatung yang lain saling memakan. Saling makan. Siapa kuat dia menang, memakan kancane. Tinggal dua belatung dua yang sama besar sama kuat. Akhirnya apa? Belatung dua ini melanggar perjanjian. Ini jelmaan setan. Kono aja ganggu hatinya, tetap kudu madang, kudu makan, maka akhirnya gigit hatinya. Nabi Ayub ora niku, mboten minta disudahi dengan sakitnya. Cuma Nabi Ayub menjerit dengan jeritan yang sangat keras. Sohatan sadidatan, jeritan yang sangat keras. Kalau di Al-Qur'an, Rabbi inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah kena sakit yang sangat parah, sedang Engkau Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Itu aja. Ya Allah, hamba sudah kena sakit yang sangat parah. Engkau adalah Dat atau Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Itu aja ketika digigit oleh belatung. Akhirnya nang Gusti Allah dinai wahyu kon menghentakkan kaki dari bawah telapak kaki beliau, mengeluarkan air yang sangat dingin yang diminum dan buat mandi. Mulanya di sini kalau pasien kita mandikan, itu kita tafaulan dengan ini. Nah, ini buat minum dan buat mandi. Akhirnya Nabi Ayub temenan, dadi luwih ganteng. Terus istri-istrinya pada kembali. Ya bener dicambuk ping 1000, tapi ukur pakai rumput. Kalau enggak mungkin ya yang kecil-kecil lah, diikat jadi 1000 ikat, dipukulkan dikit aja udah 1000 kali kan. Nah, ini supaya enggak ini menggugurkan ucapannya. Dari istri-istrinya ini mengeluarkan banyak keturunan. Allah gantikan keturunannya luwih banyak lagi dan perdagangannya luwih laris lagi, luwih kaya. Nabi Ayub luwih ganteng, luwih sugih dari tadinya dan luwih banyak keturunannya. Ini Allah menunjukkan bahwa Allah Maha kuasa dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, ini Nabi Ayub. Nabi Ayub wis diuji ngono ora njaluk, ya Allah, aku wis ora kuat, sakit ngene, kesuwen, enggak. Tapi ukur Rabbi inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya telah mengenai kepadaku sakit yang sangat parah.
Sedang Engkau Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Akhirnya Gusti Allah sembuhkan dan Allah kembalikan. Nah, inilah yang diambil dari hikmah dari ini apa? Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah berjanji barang siapa yang diuji sama aku dengan sakit kau mau sabar, maka semua yang buruk, yang sudah rusak, organ yang sudah rusak, kulit yang sudah rusak, tulang, bahkan daging dan otot serta kulit semua yang rusak Allah ganti yang lebih bagus. Sampai hartanya pun dikembalikan, istri-istrinya dikembalikan, dan anaknya lebih banyak lagi. Dan yang heran lagi adalah rambut yang sudah dijual pun Allah kembalikan lebih bagus lagi. Nah, inilah janji Allah. Tadi nek jenengan diuji nang Gusti Allah, jenengan gelem sabar, mongko jangan khawatir. Allah itu janjinya seperti itu. Allah akan ganti semua. Bahkan biaya yang sudah kita keluarkan untuk membiayai, Allah akan kembalikan dengan lebih banyak lagi. Contohnya Nabi Ayub, jenengan tinggal memasang keyakinan seyakin itu. Tapi sewalike, barang siapa yang diuji sama Allah kok nggak sabar, man lam yardo biqodoi walam yasbir bibalai falyatlub robasiwaya. Barang siapa yang tidak menerima dengan takdirku, ora gelem nrimo. Kurang apa aku ya Allah, aku ki wis akeh sedekah, aku salat yo terus, aku sujud yo terus nang jenengan, tapi ujiane jenengan kok berat nemen ngene ya Allah, aku ora kuat. Nah, ini namanya enggak ridho. Walam yasbir bibalai, ora sabar dengan apa yang Allah ujikan dengan sakit, ujian sakit sempit atau sulit, ora sabar. Maka kata Allah, falyatlub robasiwaya, hendaklah kalian cari Tuhan selain aku. Barang siapa yang Allah uji dengan ujian tidak sabar dan tidak ridho dengan qadarnya Allah, maka carilah Tuhan selain aku. Nah, ini kata Allah. Artinya apapun yang kita dapat dari Allah, percayalah setiap inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap kesusahan ada kemudahan. Di setiap kesusahan ada kemudahan. Ini kita harus yakinkan. Nek dengan ono sakit pasti ada sembuh. Nek ono sempit pasti ada luas. Nek ono sulit pasti ada mudah. Nah, ini yakinlah. Kenapa Allah menurunkan 2 ayat tidak jedah itu karena apa? Karena banyak orang ngandel, aku sesulit ini bisa mudah lagi. Nah, ini. Jadi nang surat Alam Nasroh An-Nasr itu, Alam Nasroh laka sodrok al-insyirah Alam Nasroh laka sodrok wa wada'na angka wisrok alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya di setiap kesusahan atau kesulitan yusra, ada kemudahan. Ini Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di setiap kesulitan atau kesusahan ada kemudahan. Nah, ini mengingatkan kita bahwasannya yakinlah setiap susah kita, sulit kita, Allah dengan mudahnya memudahkannya. Setiap sempit kita, Allah dengan mudah meluaskannya. Nah, tinggal kita yakini lah, kita yakini. Ketika kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah tawakal. Fatawakalu 'alallah wa huwa hasbuh. Berserah dirilah kalian kepada Allah, Allah yang akan mencukupi. Nek menungso sakit orang mati ya piye? Karena menungso wajib mati. Cuma mati itu jangan dinanti, jangan dicari, juga jangan ditakuti karena pasti. Jangan dinanti gimana? Kalau kita sakit usaha, doa ya Allah beri hamba kesembuhan. Beri hamba kesembuhan. Setelah itu jangan dinanti, harus usaha, harus berobat. Usaha namanya berobat. Kalau menanti ya orang gelem berobat terus meneng lah apa jerene Gusti Allah. Ini namanya menanti mati. Mati pasti datang tapi tidak tahu waktunya kapan. Kalau besok mati, kalau ternyata lama berhari bertahun bagaimana? Nah, ini setan akan masuk kepada manusia yang sakit parah untuk niupin, untuk kufur. Jadi kadang-kadang kesulitan itu mendekatkan kita kepada kekufuran. Mula kudu doa, jangan dinanti. Setelah doa usaha, berusaha datangi orang-orang yang ini pinter,
berusaha untuk sembuh. Nah, kalau sudah doa sudah, usaha sudah, ikhtiar itu jenengan minta bantuan orang lain. Contoh jenengan ke dokter itu minta bantuan orang lain. Nek doa kan jelas ya Allah beri hamba kesembuhan. Setelah itu jenengan usaha untuk makan, untuk minum ramuan, mencari obat. Nah, ikhtiar itu was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datang kamu ke ahlinya ketika kamu tidak mengetahui. Nah, ketika sudah ikhtiar, doa sudah, usaha sudah, ikhtiar sudah, fatawakkalu 'alallah wa huwa hasbuh. Berserah dirilah kalian semua kepada Allah. Allah yang akan mencukupi. Nek memang dewek manfaate sembuh, Allah akan sembuhkan. Nek memang dewek manfaate mudah, Allah akan mudahkan. Nek memang dewek manfaate luas, Allah akan luaskan. Sebab ketika ada orang diluaskan tapi itu justru adalah kesulitan atau keburukan. Saklabah dari sempit menjadi, dari sulit jadi mudah, dari sempit menjadi luas. Tapi ora oleh ridhone Gusti Allah. Nah, padha bae nek daek sakit itu kongko Allah memberi, melihat dari doa usaha kita itu melihat bahwa iki apike mari iki sebab bermanfaat, maka Allah akan beri kita kesembuhan, kemudahan dan keluasan. Jadi kita minta sembuh atau sehat yang diridhoi Allah, luas yang diridhoi Allah dan mudah yang diridhoi Allah. Mari kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 121 kali. Karena ini wajib ikhtiar. Ketika kita sudah ikhtiar, tetap begitu kita tawakal. Nah, kono al-qadru badal ikhtiar, menerima takdir itu setelah doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Setelah ikhtiar. Jadi mari kita baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 121 kali. Kita kirimkan doa ini kepada saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ala hadihin ya al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim la radina bil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rati jamil ambiyal mursalin ila malaikatil muqarrabin susan la ratina bil hadir alaihi salam nabiy Musa alaihi salam nabiy Isa alaihi salam nabiy Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam susan la ratina bil Yusuf bin Yaqub alaihi salatu wassalam susan la ratina bil Ibrahim alaihi salatu wassalam susan la ratina bil Ilyas wa alaihi salatu wassalam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailati Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kata sallallahu alaihi wasallam wa imatil arba'ati radhiyallahu anhu ila arwai jami'al ulama syuhada salin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wa syarikil atal maghribiya wa min yamina ila shimaliya fi bariya bahriya ususan ratiya baina ummatina wa asdadina jadatina syai'ina syai'ina ususan la ratiya lil karamatis ngati wal wasya rahmatullah raten rahmat sunan ampel raten Said Sunan Kalijaga tilang ususan la rati Syekh Syarif Dayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon ususan laru Sunan Laru Itatuk Sri Panglima Muhammad Umar Al-Balad Ramaja Jati Tatin Tismi Fiti Ibrahim Sunan Laruhi Raden Sunan Laruti Kanjeng Sunan Syekh Pandana Kandang Sunan Pandanaran Sunan Laruti Kanjeng yang dalam Haji Abdul Manap Syekh Mutus Ausulihim wa burungi majuan sunaturiyatim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunan Laru Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kata sallallahu alaihi wasallam wa ila rati jami masyayikhina wa masyayikhihim. Sunan Larati Syekh Al-Karam Syekh Khudari radhiyallahu anhu sunan Syekh Al-Karam
Sayyidi Abdurrahman Hudari radhiyallahu anhu khususan rati Sayyidina Al-Karam Sayyidi Ahmad Muhammad radhiyallahu anhu khususan la rati Sayyidina Al-Karam Sayyidi Ahmad Mubashir radhiyallahu anhu khususan rati Sayyidina Al-Karam Sayyidi Asmawi Aziz radhiyallahu anhu khususan rati Sayyidina Al-Karam Sayyidi Arir Muhammad radhiyallahu anhu khususan rati Sayyidina Al-Karam Sayyidi Muhammad Nawawi radhiyallahu anhu khususan rati Sayyidina Al-Karam Sayyidi Siti Asy'ariyah radhiyallahu anhu ila rati Syahbi Hasan Asyadil Asal Arbasan Usimbaki Yasin wa usulihim wa furungim wa jawaturiyatim qad sallahu asrarahum wa nawwara darihahum wa yulita rajatihim wa ta'alaina barakatihim wa amdurlana kasarmatihim wa nasaluka ya Allah al-barakata wa syafa'ata wa syasata wa snal khatimata fid din wa dunya al akhirah bi jahihim syaulilailahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin suwaila rati jami masyayikhina wa masyayikhihim khususan la rati Syaulilailahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila rati jami bani adam wa banati hawa aliman awsana wastausana waliman lahu haqqun alaina waliman ahabba ilaina khususan la rati jama'atina hadihi ya Allah. Khususan la rati jami mardona khususan la rati jasman ya rohnya Rumsiyah binti Makitah khususan rati jasman Hasanah binti Fuadah khususan rati jasman Sumyati binti Wenti khususan rati jasman ya rohnya Harima Adila Wijaya Kusuma binti Bariyah khususan rati jasman Muhammad Taifur bin Bariyah khususan rati jasman Mahroni bin Wasti khususan rati jasman ya Ismatul Maula binti Musri'ah khususati jasman Nuraini binti Nurindah khususati jasman ya Ahmad Ghazali Asyafi'i binti Setiawati khususati jasman ya Surya binti Tarkina khususati jasman ya Muhammad Sohibur Rida bin Siti Khotijah khususati jasman Ahmad Ainul Guri bin Siti Khotijah khususati jasman Izuddin bin Habsah khususati jasman Alia Mubarakah binti Ummu Kulsum khususati jasman Sobtati binti Sutia khususati jasman Admini binti Salmini khususati jasman Karjono bin Admini khususati jasman Ruslani bin Sumi khususati jasman Didin Mauludin bin Kuskusnia khususati jasman Ahmad Walil bin Musana khususati jasman Wahid bin Sabariyah khususati nama binti Ismi khususati jasman Susan la rati jasman ya rohania binti Sri Fatilah jasman Siti Fatihah binti Aja Nur Halimah nah ya Allah Susan la rati jami mardona ya Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warzuqhum ya Allah al-fasihatin wal faqwatin wal farahmatin wal maghfiratin wal mahabbatin syaulilailahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Assalamu alaikum.
alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi. Yang alim yang atim ya khalim yang lima tahun. Wahdina wa najina minal ghawalin ablana yang taibatan kama ya musyur alaina. Allahumma yassir lana murana ratil qulubina wa tanina salamata wal afiyati fi dinina wa dunyana wa lana sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Inna ja'alna fi a'naqi maglalan wa ilal alqani wa muqaddasan wa anatil wujulil hayyil qayyum wa qad ahwa man amalatul sayat fi kaum wala la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwal arsyul selain la ilaha illallah selain la ilaha illallah Allahumma bisatuati tabaraka wa ta'ala bi surati wa syadid al-baqi jamala ya rabbi ya man la Allahumma batik syamlah Allahumma farik Allahumma aqlil antatum Allahumma ja'al
Allahumma atina ma la rada wa la ya wa man wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin qad amaluna wa isat rajat inna ta'ala wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fardun ajun wa nadlun ajun. Allahumma ya wadu dang dalal ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal azizul kabirul basirul qadir wa ana abduka dalilul dhaiful faqirul aqil la haula wala quwata illa bihaulika wa quwatika. Allahumma yassir lil khaira kullahu wa yassir lil khaira. Sayyidul Syatal Bahar Sayyidina Musa alaihi salam. Dawud alaihi salam. Wa syur lil junud minal jinni wa syaitan wa malaikatu wa min kulli syai'in. Wa kama syaitan Sayyidina Sulaiman wa syaitan Sayyidina lana wa tin. Fa innahum la yantiquna illa bi idznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tahabbul lana bi al-ismal azam wal hadid. Ala saham darat ala ahsan wa ala al-marid fa syafat. La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Al-Fatihah. Lillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'ama yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa syika azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina lana Muhammadin salatan tamla wa zainallahi nuran wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa sururan ala alihi washabihi wasallim. Assalatu wassalamu alayka ya Syamsul Qadir al-Jailani mahbubullah antasibul ijazah ijazata Muhammad ijazatullah antasibul karamata Muhammad karamatullah antasibul syafa'ata Muhammad syafa'atullah ya Syamsul Qadir al-Jailani ya Gisna iswi jami'a mardana ya iswi jami'a mardana. Amin.
syari'an bi izatillah syari'an bi izatillah syari'an bi izatillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha maghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sabbit imanana wa islamana wa tauhidana ma'rifatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahtim lana ya Allah, Allahumma ahtim lana minka bil khair, Allahumma ahtim lana bi khatimati sa'adah, Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa jama'atana hadi ya Allah min ahlil ilmi nafi wa ahlil khair wa hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwal dal syab. Allahumma awsil wa taqabbal misla sahabi maqranahu wa maslainahu wa mastaghfarnahu ta'ala wa rati sayyidina lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumaila rati jamil ambiyal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada salihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat ususan la rati jama'atina hadihi ya Allah ususan la rati jami mardana ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum warzuqhum ya Allah al-fasihatin al-faqwatin al-farahmatin al-maghfiratin al-mahabbatin ya Allah. Allahumma shfihum ya Allah, Allahumma shfi jami'a mardana ya Allah bi shifaika dawihim bidawaka syifaan ngajilan la yughadiru bi saqaman wala alaman ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran jazilan jamilan aziman daiman ila yaumidin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah telah selesai. Semoga Allah terima dan Allah catat amalan kita menjadi amalan solihan makbulan yang keberkahannya mengalir pada kita sampai dzurriyyah kita. Khusus untuk yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.